Halo, saya Muhammad Tumerawan dengan NV1224060. Saya Abisa Bidatul Rozi dengan NIM P1224038. Saya Zidan Zaka Arasid dengan NIM P1224036. Saya Ramadia Saputra Utama dengan NIM P1224029. Halo, pada video kali ini kami akan membahas studi kasus nyata mengenai kegagalan ekspor barang diakibatkan ketidaksesuaian dokumen dengan negara regulasi tujuan. Kasus yang kami angkat adalah ekspor sarang burung walet dari negara Indonesia ke Cina. Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati karena digunakan untuk konsumsi kesehatan dan berbagai hal lainnya. Namun, dalam beberapa kasus pengiriman sarang burung walet dari Indonesia pernah tertahan di pelabuhan di Cina dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi dan kesehatan oleh negara Cina. Permasalahan utama bukan pada kualitas barang saja, akan tetapi pada perlengkapan dokumen ekspor yang menjadi syarat wajib dalam perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekspor-impor, dokumen memiliki peran penting. Selanjutnya, penyebab utama barang ekspor tersebut tertahan adalah adanya ketidaksesuaian dokumen dengan regulasi negara tujuan. Beberapa dokumen yang bermasalah antara lain, yang pertama itu Health Certificate, yaitu sertifikat kesehatan yang membuktikan produk aman dikonsumsi. Untuk yang kedua, Certificate of Origin atau surat keterangan asal yang menunjukkan bahwa asal barang. Untuk yang ketiga, dokumen sanitari dan fitosanitari yang diwajibkan oleh Cina untuk produk pangan. Selain itu, beberapa eksportir belum memahami standar General Administration of Customs Cina atau GACC yang mewajibkan registrasi khusus bagi eksportir makanan. Kurangnya pemahaman regulasi internasional, ketidaktelitian dalam pengisian dokumen, dan minimnya koordinasi dengan freight forwarder menjadi faktor utama penyebab terjadinya masalah ini. Di sini saya akan menjelaskan dari akibat permasalahan tersebut. Akibatnya, tertahannya barang ekspor sangat merugikan eksportir. Pertama, eksportir mengalami kerugian finansial karena harus membayarkan biaya storage atau penumpukan di pelabuhan. Kedua, kualitas sarang burung walet dapat menurun jika terlalu lama tertahan, sehingga nilai jualnya turun. Ketiga, adanya potensi penolakan atau reekspor yang menyebabkan barang dikembalikan ke Indonesia. Keempat, hubungan bisnis dengan buyer menjadi terganggu karena keterlambatan permintaan dan pengiriman. Dalam perdagangan internasional, kepercayaan adalah hal utama. Jadi, jika eksportir gagal memenuhi komitmen pengiriman, reputasi perusahaan bisa menurun dan peluang kerjasama di masa depan bisa hilang. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, eksportir harus memahami regulasi negara tujuan sebelum melakukan pengiriman. Kedua, memastikan semua dokumen seperti invoice, packing list, certificate of origin, dan health certification telah lengkap dan sesuai. Ketiga, melakukan pengecekan ulang atau double checking terhadap seluruh dokumen sebelum shipment. Keempat, bekerja sama dengan freight forwarding atau konsultan ekspor yang berpengalaman. Kelima, mengikuti pelatihan ekspor-impor agar memahami perubahan regulasi internasional. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap dokumen dan regulasi negara tujuan. Karena dalam perdagangan internasional, kesalahan kecil dalam dokumen bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Baik, hari ini kita akan mengirim sarang burung walet 50 kg ke negara Cina. Hari ini sudah siap packing dari semua barangnya. Untuk semua dokumen ekspor sudah saya siapkan dari invoice dan packing list. Itu semuanya sudah siap. Jadi barang tinggal dikirim saja. Halo. Ini barang sudah saya siapkan. Semuanya sudah ready. Tinggal dikirim saja hari ini. Baik Pak, kami tunggu. Pastikan semua dokumen lengkap, terutama health certificate untuk ke Cina sangat ketat untuk produk konsumsi. Tenang, semuanya sudah aman terkendali. Semuanya tinggal kirim saja, sudah ready. Halo, ini ada importir. Baik, ada masalah. Sertifikat kesehatan ini tidak sesuai.
format terbaru regulasi GACC China dan nomor registrasi sanitasi tidak tercantum. Barang Anda untuk sementara kami tahan ya, sampai dokumen dilengkapi. Hah? Apa? Tahan. Bentar. Saya harus hubungin segala eksportir ya. Bentar. Halo. Barang tertahan di bea cukai Cina. Sertifikat belum valid. Waduh, bagaimana bisa ya? Bisa ketahan gitu? Oke, baik. Saya urus semuanya ya. Bea cukai bilang format sertifikat tidak sesuai aturan yang terbaru. Oh, baik. Saya akan segera cek ke badan karantina sekarang juga ya. Oke, baik. Ini Pak, selamat siang. Saya mau menanyakan tentang healthcare certificate untuk ekspor burung walet, sarang burung walet ke Cina ini Pak. Soalnya barang saya ini tertahan Pak. Coba saya lihat. Oh, mau Pak, silakan Pak. Masalahnya ada di sini. Format yang kamu gunakan adalah format yang lama. Cina sekarang mewajibkan format baru sesuai standar sanitary. Baik Pak, ini apa bisa diperbaiki? Bisa, tapi harus dilakukan verifikasi ulang produk dan ulang. Baik, saya akan melengkapi semua persyaratan. Ini health sertifikat yang baru dan sudah sesuai aturan. Oh. Halo Pak, ini saya sudah kirim dokumen revisinya. Bapak tinggal ajukan kembali ke bea cukai lagi ya Pak. Oke, baik. Aku serahin ke bea cukai sekarang juga. Halo, kamu sudah menerima dokumen revisi. Dokumennya sudah sesuai. Barang dapat dilepaskan ya. Oh, oke Pak. Baik, terima kasih. Baik. Saya belajar dari kejadian ini bahwa memahami regulasi dari negara tujuan itu adalah sangat penting. Saya belajar kesalahan kecil pada dokumen bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman. Saya belajar bahwa kita harus selalu menggunakan dokumen dengan format yang terbaru agar barang tidak ditolak atau masuk jalur merah. Dalam perdagangan internasional, kepatuhan terhadap dokumen adalah kunci utama. Terima kasih.